Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Mari kita awali ibadah kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak, mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 minggu ini, perlindungannya, pertolongannya. Siapkan hati, pikiran kita, tanggalkan semua beban-beban yang merintangi. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan, masuk hadirat-Nya. Mari kita mulai. Bapa di surga, kembali Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan Tuhan pujian, hormat kami kepadamu Bapa, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Memperhatikan kami, Engkau begitu memberkati kami Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Pada hari Sabat ini Tuhan, hari perhentian kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu kiranya turun atas kami semua pagi hari ini Tuhan. Yang rindu akan firman-Mu, yang rindu memuliakan nama-Mu, yang rindu memuji-muji Tuhan, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Beserta dengan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu urapi kami semua satu persatu ya Tuhan. Berkati semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, yang di atas mimbar, di bawah mimbar. Berkati mereka semua ya Tuhan, yang turut ambil bagian Tuhan satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Begitu juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang haus akan Engkau ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, kesembuhan, kelepasan turun atas kami semua Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu juga Tuhan Bapa, gembala kami nanti yang akan bawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah isi hati-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami Tuhan mau mendengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami yang subur, berbuah 10, 30, 100 kali lipat ya Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami awali Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian kita. Kau berfirman. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Karena Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup. Benar Tuhan, tak pernah ku ragukan Yesus, kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku,
sorak-sorai bagi Allah kita. Karena dia yang layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Dia baik, Dia terlalu baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki persoalan Tuhan berikan jalan keluar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari puji namanya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau beracara ya Bapa pada ibadah hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami yang percaya berkata amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Kita memiliki Allah yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Berikan pujian sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Ibu Sinta bisa berdoa untuk persembahan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Kalau pada saat ini ya Bapa kami mau memberi kepadamu Tuhan, itu semua adalah milikmu ya Bapa. Ajar kami memberi yang terbaik seperti Engkau memberikan kepada kami yang terbaik. Sehingga persembahan kami boleh Engkau terima ya Tuhan. Dan persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan namamu, untuk menggenapi semua rancanganmu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari saudara kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan dengan sukacita yang datang dari surga, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, kita naikkan pujian ini dengan iman. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, yang
Tuhan. Silakan duduk. Amin. Dan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus. Katakan Ku mengasihi, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sama-sama nyatakan dengan iman, betapa hatiku berterima kasih. Hatiku kami berterima kasih Yesus. Setiap hari ya Bapa, habis-habisnya Tuhan, Kau selalu melindungi kami Yesus. Kau senantiasa mengasihi kami Bapa. Kami tidak dapat memberikan ya Bapa selain pujian persembahan kami ya Bapa. Amin Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar jemaat saja yang menaikkan pujian ini. Hanya ini Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu
ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kami sejak kami bangun dari tidur hingga kami tidur kembali. Seluruh kehidupan kami mewakili ibadah kami sepenuhnya ya Tuhan. Kiranya ibadah yang sejati hidup kami seminggu yang lalu berkenan di hati Tuhan. Menyukakan dan membuat Tuhan tersenyum melihat bagaimana cara hidup kami. Kini di tengah-tengah Sabat, hari perhentian kami dari kesibukan, kami menghampiri Tuhan. Kiranya ibadah yang beberapa waktu ini membekali kami untuk bisa menjalani kehidupan seminggu lagi di luar dari rumah-Mu ini Tuhan. Semakin hari berjalannya waktu, ibadah kami makin menjadi kesukaan Tuhan. Mempersembahkan hidup kami sebaik-baiknya yang menyenangkan hati-Mu. Sadari kami tiap-tiap waktu kami menjalani kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya hidup kami ini membawa dampak yang luar biasa. Kami telah menyampaikan rasa syukur terima kasih kami dengan pujian dan persembahan kami. Saatnya Engkau berbicara, mengajar, membimbing, mengarahkan hidup ini lebih jauh, lebih baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini ada sedikit perbedaan. Melihat musik yang bagus, singer yang kompak, sudah mendahului Natal dengan seragam merah. Tidak lupa juga kolektan menggunakan seragam itu, kalau nggak salah seragam masih kredit ya. Kompak luar biasa. Dan didahului dengan pembukaan yang baik juga. Nah, ini yang saya suka ini. Sejak dulu saya merindukan ibadah harus dibuka dengan doa yang serius, kolektor juga harus dibuka dengan doa yang baik. Di Palem belum saya himbau lebih dalam. Kadang-kala doa itu asal ngomong aja, kadang ngomongnya pun gak kedengeran. Jadi jemaat tidak termotivasi untuk memberi yang terbaik. Yang seperti ini dipertahankan Bapak Ibu. Doa pembukaan, doa kolektor. Jika bisa para koordinator tolong pilih orang-orang yang bukan cuma pandai bicara tapi pembicaranya itu berbobot gitu. Memiliki makna tersendiri. Baik itu pembukaan atau kolektan. Pak susah carinya, ya itu lagi juga gak apa-apa gitu. Dia lagi orang gak apa-apa, sama seperti presenter pengumuman, gak usah banyak-banyak, dia lagi. Justru menurut saya ada kelebihannya kalau dia lagi, jam terbangnya makin bertambah jauh. Cara menyampaikan doa pun makin mendalam, menyentuh hati. Selain itu dekorasinya juga bagus. Katanya kalau sudah jatuh di sini jadi milik gereja. Iya, oke. UCC ngomongnya bilang pinjemin. Oke, pinjam 5 tahun. Dekor yang bagus, ya bagus, baik. UC sudah sampaikan dulu fotonya kepada saya untuk diberikan dekor seperti ini. Saya bilang oke, kok bagus gitu ya. Bagus, dekor yang baik. Dan dekor di gereja ini tidak boleh ditempel ya Bapak Ibu ya, tolong jadi portable ya, portable, supaya tidak merusak dinding. Mic juga, Ibu Bapak tahu nggak bahwa mic ini sudah mic yang baru disumbang oleh Pak Timi yang selalu memperhatikan kebutuhan elektronik kita. Pak Timi itu selalu memperhatikan mic. Dia berkata kepada saya, Pak kok mic-nya mesti pakai kabel gitu, jadul banget kayak tahun 70-an. Mic yang dulu pernah diberikan tuh rusak, jadi dia berikan lagi beberapa set, juga disumbangkan ke Palem 1 set. Di tempat kita ada 4 buah kalau nggak salah, baru sudah disetting. Pelayan-pelayan Tuhan yang siap, saya melihat Anda mempersiapkan diri begitu rupa. Sama seperti saya juga mempersiapkan diri sebelum menyampaikan firman. Di tengah-tengah kita ada jemaat baru, kalau tidak salah Pak Tony ya. Dengan Jonathan, Bu Yuni dan istri serta adik istri. Boleh berdiri sebentar? Boleh berdiri. Ini keluarga yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah jemaat kita. Baik, puji Tuhan. Pak Tony betah-betah di sini ya. Ya, betah-betah di sini. Saya tanya dengan mereka, kenapa bisa ada di sini? Gitu. Salah satunya beliau melihat di YouTube ibadah kita. Melihat di YouTube ternyata
YouTube itu banyak memberkati orang bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri Ibu Bapak. Teman-teman saya yang berada di Belanda, di Kanada, juga di Taiwan menyampaikan hal yang sama, mereka diberkati dengan rekaman ibadah kita. Oleh sebab itu saya bilang sama Arta tolong dibuat bermutu, kata-katanya jelas, gambarnya juga jelas begitu ya, supaya rekamannya enak dilihat atau enak untuk didengar. Puji Tuhan. Itu saja mungkin kalau saya lupa menyampaikan yang lain, mohon maaf. Karena ini yang saya amati dari yang saya perhatikan hari ini. Ibu Bapak, kalau juga Ibu Bapak ketinggalan khotbah-khotbah saya, Ibu Bapak bisa melihat hasil rekaman di YouTube. Karena khotbah-khotbah saya dalam beberapa minggu ini bersambungan Bapak Ibu. Tekanannya adalah pada hukum utama dan pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tekanan khotbah saya untuk beberapa minggu ini seperti itu temanya. Dan sekarang hubungannya antara hukum utama dengan kebahagiaan hidup kita. Ini yang mau saya tekankan juga kepada jemaat sekalian. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak tertinggal dalam ibadah beberapa minggu lalu, silakan lihat di YouTube. Arta di YouTube sudah diletakkan ya, baik. Kalau mau meminta langsung pada Arta juga boleh, mau melihat di YouTube juga boleh. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan hubungannya antar kebahagiaan dengan melakukan hukum utama dan pertama. Beberapa jemaat bertanya kepada saya, Pak, setelah kita diselamatkan, kita mesti buat apa sih Pak, supaya Tuhan senang? Nah, saya sudah ajarkan itu dalam khotbah yang lalu. Tekanan kita setelah kita selamatkan, ayo berusaha untuk mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Dan berusaha untuk mengasihi sesama kita. Seperti Anda mengasihi diri sendiri, itulah ukuran kita mengasihi sesama. Saya sudah ilustrasikan bagaimana mengasihi sesama itu, ya. Kalau Anda punya sebuah roti, Anda lapar, orang lain lapar juga, maka bagilah roti itu separuh untuk dirimu, separuh untuk orang berada di hadapanmu yang kelaparan, dengan kelaparan yang sama. Itu artinya mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan sekarang saya ingin menyambung bagaimana ukuran bahagia itu. Ya. Dan subtemanya adalah besarkan deposito kasih atau cintamu di hatimu. Makin besar deposito cinta di hatimu, makin besar potensi Anda bisa mempraktekkan atau menikmati kebahagiaan sejati. Baik, kita mulai dengan tema ini. Gambar pertama itu menggambarkan tentang bagaimana seorang bisa membagikan kasih pada sesama. Kenapa tekanannya pada sesama? Sebab Alkitab yang mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, jika engkau tidak bisa mengasihi sesamamu yang terlihat. Ya. Bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Tuhanmu yang tidak terlihat, jika engkau tidak bisa mengasihi sesamamu yang terlihat. Atau dengan bahasa lain, tanda atau ciri kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara mengasihi sesama. Jika mengasihi sesama saja lalai, tak akan mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat itu. Paham Bapak Ibu? Baik. Jadi prakteknya adalah kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, mari buktikan, aplikasikan itu dengan mengasihi sesama kita. Mulai dengan saudara seiman dan pada orang-orang yang kesusahan. Itu sebabnya gambar background dari tema ini adalah orang yang mau mengasihi sesama. Baik. Teks kita diawali dengan ungkapan seorang yang tanpa menyadari bahwa dia telah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dalam Matius 25. Orang-orang ini atau kelompok orang benar ini menolong orang-orang yang susah. Kalimatnya berkata, maka orang-orang benar itu menjawab Tuhan. Katanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Memang Tuhan gak pernah lapar. Tapi kapan kami melihat sehingga engkau mengatakan, aku memberikan engkau makan Tuhan. Dan kami memberi engkau makan. Atau engkau haus,
dan kami memberi Engkau minum. Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing Tuhan, dan kami memberi Engkau tumpangan. Kapan kami melihat Engkau telanjang Tuhan, dan kami memberi Engkau pakaian. Kapan kami melihat Engkau sakit Tuhan, nah Tuhan gak pernah sakit. Atau Engkau dalam penjara ya Tuhan, kami mengunjungimu. Dan raja itu sebagai perwakilan Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, saudaraku yang susah ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tekankan baik-baik. Seperti dari awal saya katakan tadi, tanda kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita mengasihi sesama kita yang susah. Beberapa minggu ini saya menekankan hal yang paling menyenangkan Tuhan setelah kita diselamatkan adalah mempraktekkan hukum utama itu. Hukum utama, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasih sesamamu manusia seperti yang engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum itu ternyata ada hubungannya dengan kepuasan kita, kebahagiaan kita. Anda yang melakukan itu, Anda termasuk orang yang berbahagia. Yang dapat melakukan hukum utama dan pertama itu adalah orang yang berbahagia. Selama ini kita banyak mendengar, melihat bahkan, melihat bahwa orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan dengan cara yang keliru. Sejak dulu, hingga sekarang manusia belum menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada mengumpulkan kekayaan. Mengumpulkan kekayaan, meninggikan karir dan pendidikan, mempopulerkan nama dan membuat diri tenar. Bukan itu. Nanti akan saya buktikan orang-orang justru yang telah mencapai puncaknya mengumpulkan kekayaan dunia ini justru tidak bahagia. Tuhan tahu persis sumber kebahagiaan kita itu apa, karena Dia pencipta kita. Sumber-sumber kebahagiaan yang salah. Seorang, saya nggak usah sebutkan namanya supaya tidak salah kaprah, seorang pengacara tenar dan sangat kaya, dia berkali-kali berkata di sosial media, aku setelah punya semuanya, tapi aku belum bahagia. Aku terus mencari di mana kebahagiaan itu. Nah, itu pengacara kondang di Indonesia pernah berkata begitu di sosial media. Kenapa? Karena meletakkan sumber kebahagiaan itu pada sumber yang salah. Banyak manusia salah mengejar dan mengandalkan sumber kebahagiaan yang keliru. Pertama, manusia mencari atau mengandalkan kebahagiaan mereka pada kekayaan, pada kepopuleran, pada jabatan, pada pendidikan tinggi, jabatan yang sekarang sedang bergaung di negeri kita ini menjelang pemilu. Bagaimana seharusnya yang tidak mungkin jadi dimungkinkan, dengan segala cara trik itu lakukan. Itulah pandangan beberapa orang. Sehingga menurut saya suhu politik sekarang itu menggelisahkan sekali. Sangat menggelisahkan sekali. Dan itu salah satu cara yang dikejar oleh manusia di bumi ini. Tapi pada kenyataan kan hidup itu berbeda. Beberapa orang kaya, beberapa orang tenar, pejabat-pejabat tinggi mengakhiri hidup ini dengan cara yang tragis. Mestinya kenyataan ini, kejadian ini membuka mata kita. Seorang yang bernama, Anda kenal dengan Robin Williams ini, aktor Hollywood yang lucu dan kocak. Dari dialah hiburan dunia ini dalam film-film yang sangat populer, tapi ia bunuh diri di tahun 2014. Kita kenal dengan seorang wanita yang
cantik primadona di Hollywood bernama Marilyn Monroe. Ia bunuh diri juga di tahun 1962 dengan meminum obat hingga overdosis. Katanya di dekat mayatnya ditemukan satu botol obat yang diminumnya. Tommy Pax, penyanyi yang sangat terkenal di usia muda, tahun 2017 kalau mengalami depresi dia pun bunuh diri. Sederet lagi bintang pop Korea, ya usia muda juga bunuh diri. Tommy Lee, miliarder dari Amerika Serikat, menembak kepalanya, bunuh diri. Seorang miliarder Rusia bernama Scott Young bunuh diri, loncat dari apartemen mewahnya dan jasadnya nyangkut tembus di pagar paling bawah. Dia loncat dari lantai 4 lalu tubuhnya menembus pagar-pagar tajam itu. Ada apa dengan mereka? Mengapa kekayaan, ketenaran, kepopuleran tidak membuat mereka bahagia? Justru mengakhiri hidup dengan cara yang tragis seperti itu. Membuktikan bahwa apa yang tadi terdaftar di atas kekayaan, kepopuleran, ketenaran tidak memberi jaminan kebahagiaan itu. Ada ungkapan hidup seperti ini. Jika kekayaan membuat orang bahagia, Adolf Hitler tidak bunuh diri dengan menabrakkan diri di kereta api. Jika kepopuleran dapat membahagiakan, Michael Jackson tidak akan mati karena overdosis. Jika kekuasaan dapat membahagiakan manusia, maka George Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya. Jika kecantikan dapat membahagiakan seseorang, Marilyn Monroe tidak akan mati overdosis. Jika kekayaan, ketenaran, kekuasaan, maka kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kecantikan bukanlah sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan, jika kebahagiaan terdapat di satu tempat, maka semua orang akan kumpul dan hidup di sana. Tidak di Indonesia. Di Swiss dikenal dengan pemandangan yang indah, tapi kenapa tidak seluruh dunia tinggal dan menetap di sana? Ya karena bukan warga negara Swiss. Di mana kebahagiaan sejati itu? Tadi kebahagiaan cuma sesaat saja. Di mana kita dapatkan kebahagiaan sebagian seperti ini? Kebahagiaan itu sederhana sebetulnya. Tidak tunggu harus kaya bisa bahagia, tidak tunggu harus tenar bisa bahagia, tidak harus cantik orang bisa bahagia. Coba kita ganti rumusannya. Bahagia itu kalau hidup tenang, tidak dikuasai dengan keserakahan. Bahagia itu bisa tidur nyenyak. Banyak orang kaya itu tidak bisa tidur nyenyak. Makan nikmat walaupun sederhana. Bahagia itu banyak tertawa. Karena hidup ini indah. Karena orang sekeliling yang menyenangkan kita. Bahagia itu banyak sahabat, tempat curhat yang dapat kita percaya. Enggak ember, kita dikelilingi keluarga dan teman-teman yang mencintai dan kita cintai. Itu bahagia. Jadi bahagia itu adalah bisa membagi kasih seperti yang Tuhan perintahkan. Bisa membagi cinta dan kita sendiri dicintai oleh orang-orang sekeliling kita. Itu bahagia. Sederhana sekali untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh sebab itu ibu bapak, besarkan deposito saudara. Bukan tabungannya, bukan dana dan kekayaan, tapi cintamu. Makin hari cintamu makin besar. Engkau depositokan di dalam hatimu. Supaya dengan begitu potensi untuk mencintai dan dicintai orang makin besar. Dan aku makin bahagia dalam hidup yang singkat ini. Kekayaan sebetulnya tidak salah. Kekayaan tidak jahat. Kekayaan sebetulnya memudahkan hidup. Tapi sekaligus membahayakan hidup. Gambaran di atas tadi sudah jelas.
Banyak orang-orang kaya justru bunuh diri. Kalau kita tidak bisa mengelola kekayaan, maka kita sendiri mengalami depresi dan stres. Apakah salah kekayaan? Alkitab katakan tidak. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, perhatikan baik-baik, terutama pada bagian terakhir. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan lagi hasil tanahku yang berlimpah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbungku, gudang-gudangku. Aku mendirikan lagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan aku menyimpan kekayaan di dalamnya. Skala gandum dan barang-barangku. Tidak salah, tidak salah. Sesudah itu aku akan berkata, nah di sini mulai salah. Kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, istirahatlah, makanlah, minumlah, maboklah, bersenang-senanglah. Di sini mulai letak kesalahan. Tapi firman Tuhan datang kepadanya. Kalau mau disambung mungkin dengan bahasa saya, orang ini tidak mengingat Tuhan, mengandalkan kekayaan saja, hidup senang-senang dengan hal-hal duniawi. Firman Tuhan datang padanya secara mendadak. Hai engkau orang bodoh. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan atau apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Dengan bahasa lain kekayaan yang disimpan ditimbun tidak bisa dia nikmati, tidak dinikmati orang lain juga. Demikianlah tekanannya di sini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta tidak salah, tapi bagi dirinya sendiri. Dengan bahasa lain, egois, pelit. Hanya untuk diri sendiri. Padahal Alkitab memberikan perintah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika engkau mengasihi dirimu, seperti itulah engkau mengasihi orang lain. Mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, kaya di hadapan Tuhan itu artinya kekayaan memperkenankan Tuhan. Kekayaan digunakan untuk memberkati banyak orang. Tahukah saudara, jika seorang diizinkan Tuhan diperkaya, artinya Tuhan menitipkan kekayaan itu kepada dirinya, ya, untuk jadi berkat. Pak, saya kan bekerja keras. Tahukah Anda ada banyak orang kerja lebih keras dari Anda tapi tidak menjadi kaya. Itu berarti Anda sedang dipercaya daripada yang lain. Orang lain bekerja sekeras Anda pun tidak mendapatkan berkat seperti itu. Jadi ketika Anda mulai diberkati Tuhan, ingatlah Tuhan sedang menitipkan berkat untuk Anda menjadi berkat bagi sesama. Agar hukum Tuhan yang diperintahkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kesalahan di situ bukan menjadi kaya, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang-orang egois, orang pelit yang mementingkan diri tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan kecewa mempercayakan kekayaan kepada dirinya. Cara bahagia sederhana, praktekkan saja hukum Tuhan yang utama dan pertama tadi. Yang sudah saya jelaskan ya beberapa minggu yang lalu. Kasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu dan buktikan itu dengan mempraktekkan, membagi cinta, membagi kehangatan dengan orang-orang yang engkau kasih dan mengasihi engkau. Praktekkan hukum itu, engkau akan bahagia. Terus perbesar deposito cinta di hatimu. Sebab makin besar cinta di hatimu, makin besar potensi engkau bisa membantu dan menolong, mengasihi sesamamu manusia. Mungkin Anda bertanya, gimana ya Pak dapatkan deposito itu? Kalau uang ya saya dengan bekerja, berkarir, tapi dengan cinta kasih. Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita. Dia adalah pokok anggur dan kita jarang-jarangnya. Kalau Anda kekurangan kasih, datanglah kepada sumbernya. Dan kasih yang diberikan oleh Allah adalah kasih agape, kasih yang sempurna. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan
dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak akan bisa berbuah, mengeluarkan kasih, membagikan kasih jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur itu dan kamulah ranting-rantingnya. Cara yang terbaik, termudah adalah menempel pada Kristus. Cara menempel pada pokoknya, maka pokok mengeluarkan ya mineral kepada cabang-cabangnya yang membuat cabang makin menjadi besar dan mengeluarkan bunga dan buah. Salah satu buahnya adalah kasih. Sebab di dalam kasih ada kesabaran, dalam kasih ada kemurahan, dalam kasih ada kesetiaan, dalam kasih ada kesabaran, dalam kasih ada kerendahan hati, dalam kasih ada banyak hal yang Tuhan perkenankan. Siapapun kita, kaya atau miskin, sebetulnya bisa bahagia. Untuk bahagia tidak perlu harus menjadi kaya dulu, ya tenar dulu. Tadi sudah rumusannya, jika engkau bisa nyenyak tidur, makan enak, mudah tertawa, dikelilingi orang-orang yang mencintai engkau, betapa seringnya engkau dipeluk dan memeluk orang-orang yang kau kasihi, begitu mudahnya bahagia. Itu enggak butuh tenar, enggak butuh kaya Bapak Ibu, kita bisa bahagia. Untuk menjadi kaya dan tenar, untuk menjadi kaya tenar dulu baru bahagia itu sulit. Karena kita nggak ada tulang dan otot bakat kaya. Jadi kapan kita bahagia? Tapi akan mudah bahagia jika kita melakukan perintah Tuhan. Mudah sekali. Cintai Tuhan, mau cintai sesama, kau bahagia. Tapi untuk bisa bahagia, tunggu aku kaya dulu, tunggu aku tenar, sampai kapan? Puluhan tahun kita sudah berjuang tidak jadi kaya-kaya. Puluhan tahun kita berjuang tidak jadi tenar-tenar. Jadi kita nggak pernah bahagia kalau kita menyandarkan rumusan kebahagiaan itu hanya pada kekayaan dan ketenaran. Ayo, ambil jalan yang mudah untuk bahagia. Lakukan perintah Tuhan. Seorang pengemis, saya seringkali melihat di sosial media. Seorang pengemis dalam keadaan sudah sangat susah, dia menaruh mangkok di depan dirinya. Orang memberikan recehan, nggak mungkin gede, recehan. Tiba-tiba ada seorang yang mengujinya, apakah pengemis yang susah ini masih bisa membagi? Dimintanya receh itu. Orang itu memintanya dan dengan sangat rela pengemis itu memberikan seluruh uang yang dipersembahkan kepadanya. Dia bilang ambil saja. Roti yang sering makannya diminta, dia berikan separuh roti itu kepadanya. Dan akhirnya orang yang meminta itu hanya menguji. Orang sesusah ini masih punya hati mulia untuk membagi. Secara diam-diam orang itu memiliki banyak uang, dia pergi ke supermarket memberikan seluruh kebutuhan dan memasukkan uang yang banyak dan diberikan kembali kepada pengemis itu. Apa yang dapat kita pelajari dari keadaan ini atau fragmen ini? Satu, orang miskin pun bisa berbahagia. Orang miskin pun bisa membagi. Sesusah apapun kita bisa melakukan hal itu. Dan kedua, apa yang kau tabur akan kau tuai. Tuaianmu jauh lebih besar dari apa yang kau tabur itu. Tidak sulit bahagia. Jangan pentingkan dirimu, jangan egois. Mari membagi. Ya, saya ingat dengan teori Abraham Maslow. Memang di awal manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar. Kita berjuang untuk cari makan. Kadang-kadang kita hemat begitu rupa untuk tidak bisa membagi supaya bisa mencukupkan. Oke lah, kalau Anda berada di paling dasar, Anda masih berjuang untuk mencukupkan hidup, oke kita bisa mengerti. Cari makan, dapatkan minum, dapatkan pakaian, tempat tinggal, oke. Tapi setelah engkau dapatkan itu, biasanya manusia itu enggak puas. Terus lagi loncat ke berikutnya. Apa? Rasa aman. Ya, rasa aman. Tingkatkan rasa aman. Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah mulai membeli asuransi,
Ya, membeli asuransi, menabung uang, menghemat-hemat begitu rupa. Pelit banget, gak pernah nyumbang. Ya padahal dana Natal kita masih kurang. Loh, apa hubungannya Pak? Ya dihubung-hubungin aja supaya tersentuh gitu. Ayo buktikan. Ya, setelah kita sudah memenuhi kebutuhan dasar, rasa aman ini dikurangi sedikit, bagi-bagilah ke dalam pekerjaan Tuhan. Cuma yang pikirkan tabungan Anda sendiri, deposito sendiri gitu ya. Ya, itu hal yang wajar memang, tapi mulai belajar membagi. Ya, membagi rasa aman itu kepada gereja Tuhan juga. Sebentar. Ya, beli asuransi, perbesar deposito saudara. Ya. Kemudian ada kebutuhan lain yang Anda butuh dengan kebutuhan sosial. Mulai membagi cinta. Ingin dicintai, membagi kasih, ingin dikasih, membagi perhatian, ingin diperhatikan. Ya, diterima, masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Ayo ajak aku dong, ya. Mari kita bergabung. Lalu Anda mulai membentuk keluarga, di keluarga Anda mulai membagi kasih. Ya. Dan yang paling terakhir, puncaknya adalah ketika Anda mengaktualisasikan diri. Saya coba cari terus terjemahannya, apa sih maksud dari kalimat ini yang Abraham Maslow tuliskan. Ternyata dalam bahasa saya adalah seorang yang telah mencapai puncaknya segala kebutuhan hidupnya tadi, dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan egonya terpenuhi, maka terakhir manusia akan mengaktualisasikan diri. Dia mulai berkata, untuk apa aku hidup ya? Untuk apa aku ada di bumi ini? Untuk apa Tuhan ciptakan aku? Jawabannya adalah aku harus jadi berkat. Nah, mulai dia menggunakan seluruh potensi dan kemampuannya untuk memberkati lingkungan. Mulai dari keluarganya, lingkungannya, tempat komunitasnya. Nah, ini yang harus Anda praktekkan. Jangan seumur hidup egois mikirin diri sendiri. Kapan engkau berdampak? Kapan engkau memberkati sekelilingmu? Hidup harus jadi garam. Hidup harus jadi terang. Jadi apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow sesuai dengan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebentar renungkan baik-baik firman ini, agak sedikit singkat. Tapi kiranya ini akan membekas dalam hatimu. Praktekkan perintah Tuhan itu supaya engkau bahagia. Tidak sulit untuk bahagia. Tidak perlu harus menjadi kaya raya, tidak perlu harus jadi populer dan terkenal. Tidak harus mencapai karir tertentu. Bahagia itu sederhana. Besarkan deposito cinta di hatimu untuk engkau bagikan pada sesamamu. Mari kita tutup kepala. Terima kasih Tuhan. Hari ini kau makin menggenapi firman-Mu atas perintah utama dan pertama. Mengasihi Tuhan sepenuh hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kami tidak ingin hidup yang singkat ini terbuang sia-sia dan berjalan begitu saja. Kami ingin hidup ini terisi dengan kebahagiaan. Hidup kami berdampak dan memberkati banyak orang. Gajah meninggalkan gading, singa meninggalkan belang. Kami meninggalkan nama baik dan kenangan indah bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan sebuah pujian lama. Di mana kebahagiaan itu? Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan.
di dalam dunia. Hidup ini lebih indah bila kasih sayang ada pada kami. Selalu ku berdoa kepadamu Tuhan, jangan kau biarkan hidupku tersesat. Ku berdoa kepadamu Tuhan, jangan kau biarkan hidupku tersesat. Gunung pun ku daki, lautan telah ku seberangi, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini. Hidup ini berarti tanpa kebahagiaan di dalam dunia. Hidup ini lebih indah bila kasih sayang ada pada kami. Selalu ku berdoa kepadamu Tuhan, jangan kau biarkan hidupku tersesat. Selalu ku berdoa kepadamu Tuhan, jangan kau biarkan hidupku tersesat. Gunung pun telah ku daki, lautan telah ku seberangi, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini, di mana kebahagiaan ini.
Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah kita semakin mencintai sesama, terlebih mencintai Tuhan. Amin saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk Natal kita nanti di bulan Desember. Kita akan melihat tayangan multimedia. Dipersilakan yang bertugas persembahan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi. Sebelum kita memberi, kita dengarkan kembali dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel C. Ajari kami Tuhan untuk membesarkan kasih di dalam hati kami. Kasih kepadamu, kasih kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan, ajarilah dan biarlah penggenapan firman-Mu ini boleh kami jalankan seturut dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Saatnya kami akan memberi, biarlah kiranya pemberian ini boleh Engkau berkati ya Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Dan juga untuk mencukupkan dana bagi Natal kami Tuhan. Buka setiap hati anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Agar kami mau dan mampu memberikan yang terbaik. Yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan multimedia. Ibu Bapak perlu diperhatikan tanggal 24, tanggal 25 itu beda sehari. 24 hari Minggu, 25 hari Senin. Lalu kami rapatkan bagaimana apakah mau dibikin 2 kali kebaktian. Lalu diputuskan dalam rapat minggu kemarin, 24 menjadi ibadah Natal. Gabungan, maksudnya ibadah Natal, 25 tidak diadakan lagi. Jemaat gak mungkin datang 2 hari berturut-turut gitu ya. Jadi atas keputusan bersama kemarin rapat para koordinator diputuskan 24 merupakan ibadah Natal. Perayaannya tanggal 15, oke, 15 itu hari Jumat. Kita menggunakan gedung LGF di Peluit ya. Tanggal 21 juga diadakan ibadah tutup tahun. Dimulai jam 10 pagi. Kita tidak adakan malam supaya kita tidak terjebak dengan kemacetan Jakarta. Jadi ibadah 31 Desember jatuh hari Minggu juga kalau nggak salah. Oke. Karena jatuh tepat pada hari Minggu, jadi kita adakan ibadah tutup tahun jam 10 pagi. Di Palem jam 8, di gabungan 2 kali ibadah digabung jadi 1, di Kelapa Gading jam 10. Mungkin 10:10 supaya saya tidak terlambat dari Palem ke Kelapa Gading. Butuh waktu 50 menit kalau hari Minggu. Jadi setelah bubar di sana saya langsung kemari. Jadi butuh waktu 10 sampai 20 menit. Mundur sedikit lah Ibu Bapak ya untuk ibadah tutup tahun dan ibadah Natal. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pesan firman-Mu makin dilengkapi untuk melakukan hukum utama dan pertama. Selain menyenangkan Tuhan, ternyata hukum itu membahagiakan hidup kami. Ketika kami mulai membagi hidup ini dengan cinta yang hangat, yang datang daripadamu juga sebagai pokok anggur kami. Ranting-ranting hidup kami akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah kasih. Betapa mudahnya untuk bisa bahagia. Ketika kami bisa tidur nyenyak. Ketika kami bisa makan dinikmati dengan baik. Ketika tubuh kami sehat, kami didampingi, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kami. Yang kami cintai juga. Betapa sering kami memeluk mereka, menyayangi mereka. Tuhan kami berterima kasih untuk keadaan ini Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik, keluarga yang indah. Teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang karib, sahabat-sahabat yang mau mengerti kami,
yang bisa menjadi tempat curhat kami dan dipercaya menjaga kerahasiaan hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur memiliki teman-teman seperti ini, sahabat seperti ini. Banyak sukacita, gelak tawa. Seperti firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan tiap kali kami berjumpa dengan teman, menyegarkan hidup kami. Terima kasih untuk kebahagiaan ini, kebahagiaan sejati ini. Terus peliharain kekeluargaan kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini sebagai satu keluarga Kristus. Engkau jadi kepala, kami adalah tubuh dari gereja-Mu Tuhan. Terima kasih sampai saat ini kami menikmati keindahan hidup ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengejar sumber yang salah. Andalan kebahagiaan yang salah. Tidak salah untuk menjadi kaya. Tidak salah untuk diberkati. Tapi jadi biarlah mereka menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika engkau mempercayakan kekayaan, jabatan tertentu pada seseorang, kiranya dia bisa berguna. Menjadi garam dan terang. Mulai bisa mengaktualisasikan dirinya begitu rupa. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan bukan dirinya. Mereka pun akhirnya menemukan kebahagiaan itu juga Tuhan. Tolong bantu, jangan sampai kami temukan orang-orang yang telah berjerih lelah begitu rupa. Dan mengakhiri hidup dengan tragis. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah mereka menemukan juga tujuan dari hidup yang baik ini. Kami akan pulang membawa berita firman ini. Dan janji-Mu akan menyertai kami senantiasa. Menginsafkan kami sepanjang perjalanan kami. Jemaat Tuhan baik di atas dan di bawah. Dan yang mendengarkan khotbah ini, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia melampaui akalmu sendiri. Disertailah engkau ketika masuk keluar pintu rumahmu. Masuk kota ke daerah. Bekerja dan beristirahat. Di tengah keluarga atau di tengah sahabat-sahabatmu. Diberkatilah engkau. Dan terimalah kasih Bapa, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.